gitu. Okay, now we're talking about surat terbuka. Oke, ini agak sedikit serius dan mencekam. Tujuan saya menceritakan ini adalah untuk menjadi pembelajaran supaya gue juga sama-sama belajar. Pertanyaan, gue akan buka cerita. Ini adalah cerita sahabat gue, perempuan. Gue akan membuka cerita ini dengan pertanyaan. Sebetulnya itu adalah pelanggaran hukum kan ya, untuk orang mengambil foto diri kita tanpa izin. Itu pelanggaran bukan? Ada undang-undangnya sih. Iya kan? Ya. Itu pelanggaran kan? Ya. Oke. Jadi teman-teman harus tahu ya, lo mengambil foto orang lain tanpa izin dan membagikannya itu adalah sebuah pelanggaran. Oke? Ya. Ya. Jadi teman gue perempuan terbang pulang dari Bali ke Jakarta. Dia habis Ya. plesir ke island hopping. Naik Garuda, duduk di ekonomi 25H GA 403. Aduh. Dari Bali dia terbang pakai celana pendek. Oke. Celana pendek, bukan hot pants. Teman gue ini tenaga profesional. Dia tahu dia akan menutupi kakinya dia. Jadi begitu duduk, dia duduk di aisle. Oke, di tengah-tengah dikerumunin oleh di depannya bapak-bapak, belakangnya bapak-bapak, sampingnya bapak-bapak. Mereka semua temenan si bapak-bapak ini. Oke? Duduk, dia tutupin dengkulnya, bukan paha lo ya, karena celananya masih menutupi paha. Jadi bukan celana gemes yang sampai pangkal paha, celana pendek biasa loh. Dia tutupin pakai jaket jeans berwarna pink. Oke, duduk, terus pesawat lagi taksi, jadi pas sebelum dia menutupi pahanya, dia melihat dari ekor matanya, bapak-bapak di samping dia, motret pahanya dia. Oh my God. Terus di posting ke grup WhatsApp teman-temannya. Gongnya adalah captionnya. Ada yang mau beli? Lo kok dia bisa lihat? Karena kan kalau di ekonomi kan deket banget. Dan mungkin si bapak-bapak itu udah tua, Bo. Jadi semuanya gede-gede. Teman gue nih anak muda yang cepet gitu loh kalau ngapa-ngapain. Dan intuisi kan nggak bisa salah loh. Intuisi tuh nggak bisa salah. Orang tahu loh kalau lu cabul, lu tuh melanggar. Terus teman gue kan ngeliatin gitu ya, loh itu ada jaket pink di foto itu paha gue, si bapak paha gue gitu. Terus akhirnya karena si bapak tahu kalau teman gue handphonenya dimiringin. Terus si bapak udah langsung menutup handphonenya sepanjang flight, udah langsung ditaruh. Temen gue kan nggak yakin bener ya, maksudnya lo beneran nggak sih? Karena diliatin udah nggak ada bapuk, udah disimpan handphonenya. Yang dilakukan teman gue adalah panggil pramugari, cerita ke pramugari. Boleh tolong nggak sih ditindaklanjuti? Gue merasa gue korban pelecehan seksual. Kayaknya bapak di samping saya foto paha saya, kaki saya, terus menyebarkannya ke grup WhatsApp dengan tulisan mau beli apa enggak. Terus? Nah, temen gue kecewa, pramugari lapor ke pilot bilang balik lagi, mereka nggak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada keributan dan tidak ada barang bukti. Dia baru bisa panggil aviator security kalau ada keributan di atas maskapai. Paham. Temen gue kecewa aja, Wet. Nggak tahu mesti ngapain, terus kecewa. Ngerti. Dia jadi lebih yakin bahwa bapak itu melakukan pelecehan, mengambil foto pahanya dia, karena begitu landing, teman-temannya langsung gini, gimana bro? Dapat bro nomor teleponnya bro? Bro. Gitu. Cabul. Oh my God. Malu ya. Nah, terus pertanyaan gue adalah, apa yang harusnya dilakukan oleh temen gue? Gue baru mau bilang. Aduh, bingung sih. Tapi kalau gue ya, gue akan tanya langsung. Iya. Gue akan tanya, Pak, maaf saya boleh lihat nggak tadi foto itu? Kok kayak jaket saya ya? Iya.
Teman gue yang Heeh. perempuan di grup WhatsApp juga bilang ini, harusnya lo tanya, Pak, maaf saya mau lihat, Bapak mengambil foto gambar paha saya dan menyebarkannya ke grup Iya, WhatsApp. Itu bener nggak? iya, Enggak gitu. Coba boleh lihat nggak kalau emang enggak? iya. Saya Seraya minta sambil maaf gitu. panggil Iya, panggil pramugari gitu. iya. Setuju gue. Itu tuh pelanggaran loh tuh, kata Winda. Bisa kena UU ITE pasal 5 ayat 1 dan 2. Tuh, nggak, kesel tau nggak lo? Orang tuh sembarangan aja, terus pakai captionnya dong gongnya. Ada yang mau beli, Iya. Dia nggak lagi pakai baju seragam kan, Dave? apa? Nggak lagi pakai baju seragam kan temen lo? Enggak, abis Soalnya tadi liburan. lo ngomong dia tenaga profesional, jadi teman-teman di sini nangkepnya kalau dia lagi pakai baju seragam. Enggak, maksudnya tenaga profesional tuh, she's a career woman gitu. Oh, oke, 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 oke. Bukan Jadi bukan bukan ABG, bukan yang bukan kayak anak ngerti. sekolah, anak kuliahan gitu. Iya, Perempuan. iya, 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 iya. Kalau gue tanya, gue lagi, Iya, gue tanya orang gue kayak sebelah gue bapak-bapak masih WhatsAppan udah mau take off, gue bapak boleh matiin nggak handphonenya? Iya betul, gue ketanya karena setahu gue mengambil gambar orang tanpa izin itu adalah pelanggaran. Iya, apalagi kalau ngambil gambarnya seperti itu ya. Iya, even ya, kan kadang-kadang kita suka gitu ya Iwet ya, ketemu dengan penggemar gitu, terus karena mereka saking senengnya ketemu kita minta foto gitu. Gue tuh paling sering tuh Iwet di kamar mandi, di toilet, di urinoir, lagi mau pipis, terus ya Allah Mas Dev, aduh, boleh nggak sih foto? Gue akan lihat kiri kanan gue gini, Pak, boleh, foto boleh. Tapi saya tuh lagi mau pipis, kita di kamar mandi nih, di depan aja boleh nggak? Oh iya, aduh Iya, maaf gitu. Atau kalau gue lagi makan dulu waktu zaman ponakan gue kecil-kecil, lagi makan di food court atau di restoran, terus orang ngeliat gue gitu ya, terus diam-diam foto dari jauh. Gue samperin, Wet. Pak, maaf ya, sorry, saya mau tanya aja. Bapak tadi dari jauh ngambil gambar saya nggak sih? Oh enggak, IGR banget. Orang saya lagi ngambil gambar food court. Oh gitu, boleh saya lihat nggak? Enggak kok, enggak. Ih, siapa Anda saya ngambil gambar? Oh, Bapak boleh ngambil gambar saya, asal Bapak bilang dulu sama saya. Gue tuh gitu loh. iya, Apalagi ini gambar orang lagi pipis, lagi mandi di kolam berenang, lagi ini. Lo harus izin, paha perempuan, dada perempuan, muka orang lain. Gila ya lo, gue emosi loh, Wat. iya, paham, paham, paham. Ngerti gue. Tapi ini jadi pelajaran ya buat semua. Eh apa namanya? Gue dulu pernah pernah ngalamin dan setelah itu gue belajar, Dave, bahwa mengambil gambar itu memang tidak bisa sembarangan. Hmm, Jadi gue tuh dulu pernah nginep di sebuah resort di Bali. Terus kemudian ada activity. hmm, Activity-nya tuh melukis cat air. hmm, Terus zaman itu lo inget gak sih zaman gue masih masih sering nenteng kamera kemana-mana? hmm. Ya. Terus ada satu anak bule kecil itu lagi ngelukis, anaknya cantik banget. Terus gue tuh dengan bener kayak refleks aja motret dia. Hmm, Lalu kemudian bapaknya datang, Bo, hmm. nyamperin gue. Terus dia nanya, lo tadi ngambil foto anak gue? Terus gue gini, iya, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, boleh dihapus nggak? Hmm. Karena lo nggak minta izin sama gue. Gue nggak tahu foto itu akan lo gunakan untuk apa. Tapi supaya kemudian tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, in English pastinya ya, tolong dihapus. Terus Hmm. semenjak itu, I respect. Jadi kalau misalnya gue ngambil ngambil ini kadang-kadang kan kita misalnya di tempat umum gitu ya, tempat umum kita ngambil suasana atau apa segala macam. Sebelum gue upload, itu pasti akan gue cek dulu, ada muka yang frontal nggak kelihatan di situ. Hmm. Kalau misalnya ada muka yang frontal, pasti akan gue delete. Nggak jadi, atau gue bermin, atau gue crop. Iya, Seconscious itu. Karena kalau misalnya sampai itu foto gue upload, lalu kemudian ada yang lihat, terus kemudian dia merasa tidak suka, yang salah gue. iya, That's the betul. lesson learned. Itu lesson learned. Dan lo tahu juga di Indonesia ada beberapa selebriti yang cukup galak masalah ini. Gue termasuk salah satunya. Iya, iya. Jadi Nicholas Saputra itu salah satunya. Dia akan bisa datengin dan bilang, Bapak, saya atau Mbak atau siapa Mas, saya nggak mau foto saya diambil. Hmm. Jadi boleh tolong di delete.
Iya. Nah, dulu apalagi waktu ponakan gue masih kecil-kecil, gue tuh I respect their privacy as a human being. Jadi kalau misalnya gue pergi ke Bali gitu ya, di restoran kita lagi berenang, di beach club, di pantai, ya. Terus ponakan gue pernah belajar skateboard, wet. Terus di situ banyak komunitas fotografi, Iya, foto aja gitu. Jadi ponakan iya, gue saking serunya dia main, jadi dijadikan objek foto. Gue datengin. betul. Iya, Sorry, did you guys take my nephew's picture? Gue gitu. iya, Oh iya, kita lagi belajar foto om. Lain kali boleh tolong bilang ya kalau foto anak-anak. Anda harus izin iya, dulu sama orang tuanya. Dan kami iya, keberatan. Oh oke, iya, sorry om. iya, Bahkan ada beach club terkenal di Bali. Dia iya, foto candid gue sama ponakan gue. Tentu di beach club. Kita semua pakai bikini. iya, Oke. Dia upload, dia jadikan itu materi promo. bohong. Iya. Terus, Gue DM, sorry gitu. Last week I visited your place. I visited your establishment with my family. You took our picture without our permission and use it for publicity purpose. Would you please not do that and value our privacy? Oh iya, sorry kak, aduh, mohon maaf banget. Iya nggak boleh begitu. iya, iya, Apalagi ini, lo motret yang emang tujuan lo cabul, Jack. Lo mau iya, pamer ke grup WhatsApp lo, pamer paha, captionnya ada yang mau beli pula. Lu gila ya. Emang nih otak sakit semua. Makanya, Say, jangan cuma ngurusin urusan ranjang, tau gak lo? Ih, gue jijik banget lo sama orang yang begitu, Iwet. Sumpah iya, mati. iya, iya. Ini gue nanggepin Aryan BDI. Emang dirimu Bukan gue yang selebriti. pakai bikini, ponakan gue perempuan pakai bikini. Logika lu di mana? Siapa sih lo ngomong sama siapa ini? Itu. Lagian cowok pakai bikini. Hah? Oh, enggak, gue tadi mau dia komentarkan Aryan Biandi ini bilang katanya emang dirimu selebriti. Enggak, Bukan ini masalah bukan selebriti ya. bukan betul. Ini bukan masalah selebriti, guys. Ini benar-benar emang semua orang tidak diperkenankan untuk seperti itu. Menghargai privacy itu namanya. Iya. Tuh, komentar-komentar yang kayak gitu berarti isi otaknya sebenarnya sama tuh. Seneng kan Iya, lo sebenarnya. Maksud gue, makanya kalau lu butuh penyaluran, just watch porn. Just do iya, whatever. Don't put your urge, your sexual desire on random people, dude. iya, Ya, iya, Bo. Intinya adalah itu sih. Gue cuma pengen menegaskan satu hal. Yuk, 1,4 orang yang ada di Dave Iwet siaran pagi. Kita nih terbukti adalah orang yang sangat menghargai intelijensi. iya, Belajar menghargai privasi orang. Perempuan, laki-laki, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, whomever. Lo mau mengambil foto orang, lo harus ngomong. Lo nggak boleh sneaky gitu, mentalnya kayak orang Asia kebanyakan. Sneaky kayak tikus gitu, diem-diem, cekrek gitu. Terus ngomongin, lempar ke grup WhatsApp. Dada, paha, dengkul, jidat, rambut, hidung, kuping, terserah. iya. Itu Bener nggak, Nek? itu ibaratnya adalah kayak eh eh, being mindful, menahan Mm-mm. diri dan juga menahan jempol tangan kita. Heeh. Iya, Terus teman gue tuh gini ya, teman gue gini, gila ya tuh bapak ya, gue cuman berdoa kalau dia punya anak perempuan, anak perempuannya tidak mengalami apa yang gue alami. Pikir. iya, iya, Kalau gini, gue nggak punya iya, anak, kenapa? Kalau itu terjadi sama ibumu, hah? iya, Mau iya, bilang apa loh? iya, benar. Sama, Bo. Iya, betul. Tapi perlu, maksud aku gini, kan kadang suka ada yang bilang gini ya, Dave tuh suka tantrum kalau siaran pagi. Bukan tantrum, gue tuh hanya cerita aja, belajar sama-sama dari pengalaman hidup teman-teman di sekeliling gue, supaya minimal di circle kita yang cuman segini nih, kita jadi manusia yang lebih baik gitu loh. Setuju. Setuju. Iya kan? Yang kayak begini Ini ini nih cerita-cerita kayak gini ini yang berbuntut pada sexual harassment. Sama kan Iwet? ya, ini ada nih Adelinho. Ini juga nih menurut gue
Lagi duduk di trotoar, dikira sedih, miskin, dibuat TikTok, bersyukurlah. Iya, Itu juga nggak boleh loh sebenarnya, guys. iya. Ya, terus abis itu lu udah pernah tanya belum sama orangnya, lu mau nggak diupload di TikTok gue? Heeh, Iya kan? heeh. Lah, gue mau ngambil video, gue lagi makan di kaki lima, pengamennya nyanyinya bagus. Gue ngomong, Iya, Mas, aku ambil gambar boleh nggak sih? Bagus banget deh suara kamu. iya, 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 iya. Iya, penting loh. Itu etika menurut gue. Mm-mm. Nah, terus tadi ada yang nanya gini, kalau kayak gini nih, kita nih siaran. Siaran jelas-jelas nyata-nyata kita di TikTok. Terus ada yang screen grab, ada yang repost. Itu harus izin apa enggak? Nah, itu beda konteks. Setuju nggak lu, Iwet? Kalau Setuju. kayak kita nih, atau teman-teman, if you upload something in your socials, lu tuh berarti sudah merilis quote-unquote izin tertulis, konten lo sudah bukan jadi punya lo lagi. Nah, Bener nggak, Iwet? gue benar, itu benar. Tapi juga gue mau menanggapi soal itu. Hmm. Kadang-kadang kemudian kalimat ini tuh jadi digunakan juga oleh masyarakat gitu ya. Untuk bilang, tapi kan lu public figure. Hmm. Ketika lo udah keluar ke publik sebagai seorang public figure, maka lo harus rela, Hmm. ikhlas untuk sebagian dari diri lo menjadi konsumsi orang banyak. Hmm. Gitu, itu bisa jadi sebuah alasan tuh. Makanya kemudian ketika lo lagi di food court, lo lagi makan, lo lagi jalan, kemudian mereka ibarat adalah mengambil gambar lo, memvideokan, memotret, itu anggapan mereka sama kayak kalau lagi di sosial media. Hmm. Iya. Bahwa ya itu kan udah konsumsi publik. Iya. Lu tuh konsumsi publik. Nah, itu yang kemudian mungkin harus diluruskan. Hmm. Ketika memang kita taruh di sosial media seperti ini, yes, it becomes a public apa itu namanya domain. Di Domain. public domain Properti. it becomes a public property, Mm-mm. gitu ya. Tapi ketika selebriti ini, public figure ini, kemudian dia ada dalam Kehidupan pribadinya. kehidupan nyata, kehidupan pribadinya, ada momen yang lo harus tahu bahwa oh, it's his or her private life. Betul. Jadi, betul ya. Teman-teman jangan merasa salah kalau teman-teman menyaksikan siaran ini, teman-teman rekam, upload, repost. Menurut gue kalau udah lo melakukan sesuatu di sosial media, lo post it, lo tuh udah kayak quote unquote setuju untuk go publish gitu. Beda ya Iya, dengan kalau gue lagi pipis, lo diem-diem foto gue. Terus foto itu iya, lo upload. Itu beda loh. iya, iya, iya. Nah, Mm-mm. eh, ini Ulfa. Jadi akun gosip bisa dipidana dong kalau kayak gitu. Sebenarnya, Iya, iya, betul, betul. Close friend gimana? Jawabannya sama kayak WhatsApp group tadi, kasus temennya Dave, seorang perempuan yang difoto pahanya lalu kemudian di-share di WhatsApp group. Itu kan juga close friend. iya. Nih, Dan itu tetap nggak boleh sebenarnya. mungkin kita bisa belajar dari Sky Nimbus. Kalau kursus fotografi diajarin, kalau ambil foto orang-orang kayak street fotografi gitu, emang harus minta izin. Iya, Ya, harus minta Ferdi izin. nanya, Ferdi Setiawan, terus bagaimana CCTV menurut Anda? Jawabannya adalah CCTV tidak dipublish untuk konsumsi publik. Nah, itu dah. Ya. Yang salah adalah ketika kemudian itu dipublish. Mm-mm. Itu salah. Lo mau foto dari jauh atau apa itu sebenarnya udah salah. Ya kan? Mm-mm. Tapi kalau if you keep it for yourself, then might be okay. Mm-mm. Tapi kalau kemudian lo dari jauh, diam-diam, terus kemudian lo publish, itu salah. Kalau sampai ada Mm-mm. CCTV sebuah tempat publik, kemudian dipublish oleh tempat tersebut, itu salah besar. Betul. Sama Gitu. at the base of it gitu ya. Kembali sebetulnya adalah mengenai intensi. Iya, betul. Intensi. Ya, Orang tuh kita tuh bisa membaca intensi loh. Ketika lo ya, kayak contohnya kembali ke cerita temen gue ya. Ketika si bapak motret paha temen gue lagi duduk, intensinya dia apa? iya,
Iya, Intensinya udah jelas cabul. Dia mau terbukti karena abis itu dia bagi foto paha itu ke grup WhatsApp. Lebih jelas lagi dengan captionnya, mau beli apa kalau iya, bukan intensinya negatif? Ya iya, nggak? iya, iya, Heeh. iya. Lagi lari di Senayan terus difoto. Ini menarik. Ini sebuah fenomena yang terjadi semenjak pandemi. Lo suka ngeh nggak sih, Dave? Orang Iya, lagi olahraga di Sudirman, Tamrin, itu kan ada fotografer yang motretin. iya. Eh, Menurut gue itu masih dalam kategori nggak apa-apa. Hmm. Karena apa? Karena balik lagi bahwa foto-foto itu diambil intensinya adalah memang untuk mengambil foto yang bagus untuk dokumentasi dan biasanya tidak dipublish. Hmm. Kan lo dikasih link Google Drive segala macam, lo cek dan itu ada watermark. Mm-mm. Ya kan? Terus kemudian nanti lo bilang saya mau foto ini dong, lo beli gitu ya. Hmm. Atau kalau misalnya memang tidak dibeli, terus kemudian fotografernya mempublish, itu Hmm. satu adalah biasanya akan minta izin, atau yang kedua memang di foto tersebut orangnya memang natap kamera, Hmm. yang emang lagi pose. Iya. Nah itu tuh Artinya kayak kan memang secara konsen intensi gitu. orangnya juga seneng gitu di foto. Mm-mm. Gitu. Gue sering banget tuh Iwet kalau gue jalan dari MRT di area Plaza Indonesia tuh kan banyak tuh di titik-titik tertentu standby street photography gitu. Gue udah tahu oh kalau di sini street photography, gue udah langsung gue tutupin muka gue pakai minuman, pakai topi gitu. Iya, Gue udah langsung karena gue tahu iya, mereka cari objek foto gitu. iya. Kalau misalnya memang lo nggak suka, Dan, ya udah, lo nunduk, lo muka lo bikin nggak fokus, sehingga ketika misalnya mau diupload pun foto lo nggak bagus jadinya. Mereka juga nggak mau upload. Iya. Emang Ya, harus berhati-hati sih. Memang ini tuh daerah abu-abu ya, teman-teman ya. betul, Daerah betul. abu-abu. Kalau gue sih, gue nggak terlalu paham hukum, gue nggak terlalu paham gimana. Cuman intensinya aja, kembali kepada Iya. intensinya. Eh, Kalau paparazzi itu gimana, Kak? Sebenarnya nggak boleh loh. Iya. Dan paparazzi itu jual beli tanpa seizin dari si selebritinya. Hmm. Ya, Terus ini ada tapi sebenarnya pertanyaan. gini ya. Menurut gue gini deh. Menurut gue gini. Mungkin akan lebih mudah kalau gini. Selama ada pihak yang merasa dirugikan Hmm. dan itu sudah bisa diperkarakan. Oh iya, aduh that makes sense, makes sense. Ya, gampangnya gitu aja deh. Karena kan batasannya banyak banget nih. Heeh. Semuanya abu-abu kan. Tapi ketika ada satu pihak yang merasa bahwa no, gue tidak bersedia. No, gue nggak mau. There is no consent. Mm-mm. Tidak ada kesepakatan dari pihak satunya. Dan itu sudah bisa menjadi sebuah kasus. Ya merasa dirugikan Tapi gitu. betul, tapi kalau misalnya ya yang diambil foto diem aja, nggak memperkarakan, yang ngambil foto juga senang menguploadnya, dan itu nggak kenapa-napa. Oh iya, ya betul. Iya nggak? Itu Ya, lebih lebih. let's make it simple like that. Ini masalahnya temennya Dave nggak suka. Mm-mm. Ya Bu, siapa yang suka pahanya difoto terus disebar dijadiin lelucon? Iya. Nggak ada. Dan itu bisa dikasusin. Gitu setuju nggak? Kita simpelin. Ya setuju, setuju. Ya. Pertanyaan ini menarik. Kalau CCTV merekam kejadian kriminal terus dipublish ke berita gimana? Nah, oke. Itu kan untuk kepentingan apa namanya bukti ya. Mm-mm. Dan menurut gue kalau udah kayak gitu di undang-undang, karena gini, uh, kantor berita, TV, surat kabar, itu kan ada undang-undangnya. Dan Mm. mereka tidak bisa melanggar undang-undang tersebut. Mm. Jadi kalau sampai mereka melanggar, itu ada yang istilahnya dibredel, Mm. kena teguran. Artinya kalau itu sampai sudah tayang, Mm. berarti dia tidak menyalahi undang-undang. Tuh katanya nggak boleh, harusnya hanya boleh diputar di sidang. Tapi perhatiin deh, mostly ya pada berita kalau mereka harus menayangkan CCTV dengan konteks yang jelas, pasti identitasnya tuh di-blur kan? Iya, iya, benar, 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 Mm-mm. Makanya benar. tadi pagi gue baru lihat ya, kan itu juga jadi tren ya di sosial media nih, terutama di TikTok.
Kak, kayak tadi tuh gue, kalau misalnya lu mau komplain terhadap sesuatu, lu ambil kamera lu marah-marah, terus lu rekam. Kayak tadi itu ada satu pelanggan hotel di Pontianak, dia merasa bahwa dia dikeluarin barang-barangnya oleh pihak hotel. Jadi dia komplain ke front office. Nah, tapi dia pinter Gue Iwet, lihat dia tuh. komplain marah-marah, tapi yang dia kasih lihat wajah teman-teman rekan kantornya marah-marah. Kameranya nggak dia Iya, geser, nggak dikasih lihat ke oknum iya, gitu. iya. Jadi Nah, cuman wajah itu. teman-temannya lagi marah-marah gitu. Iya, itu menurut gue menarik ya. Heeh. Iya, Memang iya. memang tata krama di sosial media ini memang harus diperdalam gitu karena sebenarnya batasan-batasannya itu banyak loh. Mm-mm. Eh, Termasuk ya kayak gitu tadi, ketika lo misalnya mau merecord sebuah kejadian segala macam, itu harus konsen dari berbagai macam pihak. Konsen tuh adalah persetujuan. Oh. Ya, penting itu, penting banget menurut gue. Jadi, tapi balik lagi nih, tadi ada yang nanya, Dave, kalau misalnya foto kita digunakan untuk promo sebuah brand, kalau misalnya lo tidak ditanya sama mereka dan lo tidak setuju, lo berhak untuk menegur mereka. Mm-mm. Tapi kalau lo oke-oke aja kayak ya udahlah gitu, dan itu tidak akan Oh. menjadi presiden. Iya. Harus Gitu. izin. DM mereka, taruh di kolom komen, lo ngomong. Iya. Sama tuh kalau artis makan ke rumah makan, difoto oleh owner, terus dipajang. Biasanya mereka ngomong sih, aku foto ya, terus aku pajang tuh kayak yang lain. Itu sih biasanya ngomong. Kalau ada yang keberatan, Pasti. apa? Keberatan. Iya, iya, iya. Iya, Mm-mm. mereka pasti ngomong kok kalau kayak gitu. Mm-mm. Belajar lebih pintar aja. Gue seneng sih gitu dengan peristiwa kayak gini. At least gue izin sama teman gue semalam. Gue boleh bahas nggak di siaran besok pagi di TikTok sama Iwet? Bahas, Bo. Dia bilang gitu. Gue sih kesel sebagai perempuan. Gue merasa dilecehkan dan merasa dipojokkan karena tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Betul, betul. Ilfa, betul. Di sini artinya adalah kita harus speak up ya, jangan diam tapi misu-misu, betul. Kalau Iya. lu merasa bahwa lu tidak setuju dengan itu, lu omongin. Lu Mm-mm. bilang, aku nggak setuju dengan ini, boleh tolong diturunkan nggak fotonya? Gitu. Mm-mm. Ya, Jangan pokoknya balik jadi. lagi deh. Selama tidak ada eh, eh, selama semua pihak setuju, maka kasus upload, memfoto atau apapun itu tidak perlu dijadikan sebagai masalah. Tapi kalau ada Mm-mm. salah satu pihak yang merasa tidak nyaman, merasa dirugikan, merasa di-abuse ranah privasinya, itu sudah bisa jadi sebuah permasalahan. Mm-mm. Gitu. Betul, 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 betul. Ya, termasuk termasuk lagi ngelayat motret jenazah itu nggak boleh loh sebenarnya ya tanpa seizin dari keluarga Mm-mm. tanpa seizin dari anak-anaknya orang tuanya no Mm-mm. itu nggak boleh jenazahnya ya kalau fotonya dia di depan peti segala macam nggak apa-apa Mm-mm. Iya betul, that's true. ya kadang-kadang orang tuh suka suka ini menurut gue tuh zaman sosial media sekarang tuh orang nggak bisa mengontrol diri tau nggak lo mengontrol Iya. diri itu dalam artian adalah aduh bagus banget cepat foto Mm-mm. kayak kayak bro nggak kemana-mana itu Iya. bunganya tetap ada di situ Itu tuh yang ditanya oleh Syahid itu yang tadi kita bahas, videoin orang lagi susah terus dijadiin konten gimana? Sama aja sih iya menurut gua. iya 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 benar nggak boleh itu sebenarnya sebenar-benarnya ya Aduh, apa buat teman-teman yang baru bergabung di Dave Iwet siaran pagi ya, senang selalu kalau setiap pagi kita bisa nemenin teman-teman melakukan aktivitas. Ada yang siap-siap dandan sambil sarapan, ada yang sambil nyetir di kendaraan menuju kerja, whatever yang lo lakukan. Ada juga yang
sibuk melontarkan komentar negatif, tapi dari tadi tetap nonton, ya kan gitu tuh. Iya, Banyak iya, rupa-rupa yang iya, menyaksikan ini. iya, Selalu iya. senang kita sama-sama bisa belajar dari pengalaman hidup teman-teman, ya. Lagi nyetrika gitu. Apapun yang teman-teman lakukan, macet di jor gitu. Emang sosial media, kamera di handphone lo, emang gue setuju dengan memes yang bilang, it is a smartphone controlled by not so smart people. True, true. Belum belum segitu ready-nya ternyata untuk menggunakan smartphone. Mm-mm. Ya, Contohnya ya, lihat saja warga TikTok, nggak semuanya smart kan. Walaupun handphonenya smart. ya, ya, ya. Setuju, setuju. Makanya pagi ini tuh sebenarnya syarat sekali dengan ilmu sih menurut gue. Dan mudah-mudahan memang penontonnya duet Dave Iwet siaran pagi adalah penonton-penonton yang akhirnya bisa mendapatkan ilmu dan kemudian jadi bisa lebih mengontrol diri, lebih paham. Ngontrol diri itu susah ternyata di zaman digital seperti sekarang ini. Jadi karena Makanya, saking euforianya, terus abis itu langsung kayak hajar aja gitu. mm-mm. Makanya kadang-kadang bercandaan orang di kolom komentar tuh yang gini, mainnya kurang jauh bro, gitu. Itu tuh bener ya, maksudnya Iya, pikiran lu cetek karena lu mainnya kurang jauh. Lu gimana iya, mau pinter, yang lu browsing iya, kurang jauh, say. iya, iya, benar, 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 benar. Apalagi jadi kembali ke cerita teman gue, perempuan yang merasa dirugikan itu, kalau itu terjadi sama teman-teman, ya, lo dilecehkan di ranah publik, yang harus lo lakukan adalah to confront the guy publicly gitu ya, Iwet ya. True, Sorry Pak, true. maaf. Apakah Bapak mengambil foto paha saya tanpa izin? Saya boleh lihat dan Bapak bisa buktikan gitu. Dan kalau kita nih surroundingnya laki-laki dan perempuan bermartabat melihat seorang perempuan menjadi korban pelecehan, bantulah. Jangan cuma diem-diem aja. Iya, Ya, bantu. setuju. Iya, Kalau lo iya. nggak punya anak perempuan, lo pikirin kalau itu terjadi sama ibu lo. Gue mau komentar. Kalau lo jadi pramugarinya atau jadi pilotnya yang dilaporin, lo akan berbuat apa? Nah, Kan? gue juga semalam Iya, sibuk mikir gitu. Iya ya, kalau by the book, iya. Di by aturannya the nggak ada soalnya, Dave. Nggak boleh. Tapi kalau gue jadi pramugarinya atau jadi pilotnya, gue akan ngomong gitu. Mbak, boleh nggak Mbak yang tegur, saya dampingin. ah, Karena di aturan kami tidak memperbolehkan menegur orang lain tanpa ada bukti yang jelas. hmm, Jadi saya nanti akan berdiri, saya akan berdiri 1 meter dari Mbak ya. Tapi saya akan mendampingi. liatin. Iya, That's good. iya nggak? That's good. Ya, jadi nanti kalau ada apa-apa, saya lihat, saya jadi saksi mata. Kalau misalnya memang terbukti bapaknya bersalah, saya akan report ke kapten. Hmm, Tapi kalau misalnya memang ternyata tidak bersalah, ya nggak apa-apa. Kita yang hmm, jelas clear. hmm. That's good. Kalau That's gue good. kayak gitu. Ya, ya, jadi mungkin ini masukan juga ya buat Garuda ya. Maksudnya didampingi aja teman gue Iya, ketika teman iya, gue nanya ke iya, penumpang satunya lagi. iya, Iya betul. iya. Karena bisa jadi temen lo itu mungkin juga saat itu saking shocknya, dia bingung, lalu Uh-uh. kemudian juga selalu kan yang jadi bukan kebiasaan tapi sering terjadi tuh orang yang kena pelecehan mereka takut Iya, untuk iya, mengkonfrontasi. iya. Jadi yang dibutuhkan adalah sebenarnya support aja bahwa saya temenin ya. Mbaknya Hmm. tanya, lihat, kalau misalnya memang ternyata tidak benar minta maaf, kalau misalnya memang ternyata benar, nanti saya akan bantu. Gitu. Nah, ini menarik. Ada yang tulis kolom komentar gini, Kak, kayak kurir yang kirim barang suka tiba-tiba foto, itu gimana? Nah, itu juga harus ngomong. Oh, Baik, mereka selalu bilang kan, iya, Mas, saya izin foto ya. iya. Kalau kurirnya nggak ngomong, Iya, tidak tepat. iya. Lo harus Tapi biasa ngomong. sih kalau kurir
dari perusahaan-perusahaan yang kompeten, bonafit gitu, selalu mereka bilang kok, Mas saya izin foto ya untuk bukti ke kantor. Mm-mm. Suka gue bercandain mau pose apa nih kira-kira? Seluruh Mm. badan, pas foto, atau 3/4 atau gimana? Iya, kebanyakan nggak bilang. Iya, rata-rata. Kalau mereka nggak bilang, ya kitalah tegur. Bapak, sorry, Iya, Bapak mau foto untuk apa ya gitu. Heeh. iya, Muka saya jangan kelihatan ya, Pak. Badannya aja saat saya terima paket ya, iya, Pak. Gitu. iya, iya, iya. Selalu Mm-mm. kok tanda tangan kontrak, kan ada tuh kadang-kadang yang juga suka kayak gitu kan. Mm-mm. Pak, sambil tanda tangan saya foto ya. Iya, betul. Tanda tangan kontrak juga begitu tuh. Tanda Iya, tangan. Biasanya kalau pinjam duit ke bank, betul. nih. Perjanjian KPR, Iya, Pak izin untuk bukti kita foto ya Pak. Gitu. Ngomong, betul. jangan cuman tiba-tiba kayak tikus gitu, cekrek, cekrek, cekrek. Iya, Apa iya, lu? iya, iya. Ini manners ya guys. Jadi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, jangan dianggap ribet. Tapi menurut gue untuk bisa jadi negara yang maju, bangsa yang maju, kita harus punya adab, harus Mm-mm, punya manners yang baik, termasuk juga manners mengambil gambar orang. mm-mm. Iya betul, betul betul. Kita berhak menolak apa nggak berhak? Bilang, gue Ya, biasa bilang, oh boleh, Bapak mau foto saya terima paket, iya. Leher ke bawah aja ya Pak ya. ya, betul. Sama Mm-mm. ada satu lagi sih adab yang juga menurut gue penting, Bo. Apa? Apa? Eh, Apa ini? Aduh udah tinggal 5 menit. Besok bisa kita lanjutin ya. Gue tuh inget waktu nonton film Budi Pekerti, gue inget gue mau bahas itu. Kan ada apa satu tuh? kata-katanya Bu Prani tuh yang bilang begini. eh, Masa iya kalau kamu melihat orang berbuat salah, orang melanggar aturan, kamu tidak tergerak untuk mengomentari atau to make things right? Itu kan sebenarnya yang topik yang kita bahas nih. Iya, Lu setuju. melihat orang berbuat salah, melanggar aturan, masa lu nggak tergerak untuk negur sih? Lagi Iya, antri di ATM, ada orangnya robot. Kan, masa sih lu nggak akan, Pak, sorry, kita udah ngantri, Bapak boleh ikut antri nggak? Nggak. Masa sih lu mau diem-diem aja? iya. Gue setuju. Ini, gue cuman mau nanggepin gini. Tadi seputar ngambil foto tukang kurir atau apapun itu gitu ya. Bisa jadi alasan lo gini, aduh Pak, baju saya lagi kayak gini, masa Bapak foto-foto misalnya gitu ya. Mm-mm. Ini adalah yang pingin banget gue bahas. Misalnya lo tinggal di apartemen, lo tinggal di rumah terutama di apartemen. Ketika lo turun ke lobi, mbok ya berpakaian yang pantas. Itu ruang publik Ih, loh. Itu ruang publik loh. Mbok lo ganti dulu celana lo. pakai Mbok BH baju lu. tidur lo pakai BH lo. Mbok ya Jangan baju turun tidur ke lo tuh lobi lo. gini-gini. Iya, ngapain? Enggak, beda, enggak gitu. Itu sama kayak smartphone tadi. Lo tinggal di apartemen, mental lo masih tinggal di rumah susun. Belum Heeh. sanggup lo ternyata. Iya, itu ruang publik. Turun pakai daster, pakai piyama, Oh, pakai pakai boxer yang nggak pakai celana oh, oh, dalam gitu loh, Nek. Cuman asli oh, boxer oh. doang, godal gandul. Iya, itu kayak gimana ya? Gitu. Terus kalau misal lo habis dari kolam renang, berenang nih ya di apartemen lo, pakai celananya lagi, jangan baju renangnya lo pakai masuk lift, terus kecret-kecret kemana? Nggak gitu cara mainnya, bro. Nggak gitu cara mainnya. Sama sendal hotel itu dipakainya dalam kamar, bukan turun ke lobi. Iya, kalau di hotel-hotel bintang 5 tuh sudah ada peraturannya loh. Keluar kamar nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi orang pintar, belajar jadi orang beradab. Jadi Mm, supaya tahu, ya. mm. Jadi sekali lagi, sendal hotel itu hanya dipakai di dalam kamar hotel, bukan turun ke bawah untuk sarapan atau ke lobi. Satu. Yang kedua, mau dari kamar, dari unit apartemen, mau turun ke lobi, pakai baju. Nggak usah pakai dress juga, enggak. Ya, paling nggak bajunya tuh bener aja gitu. Ya, bukan boxer, bukan celana dalam, bukan lingerie. Lingerie lo sok-sok pakai kimono. Mm-mm. Iya, gue pernah dibilang resek ya. Gue pernah dibilang resek, tapi akhirnya Ya, terbukti. Ini sorry ya. Karena menurut gue segala sesuatu itu punya tempatnya. Wastafel itu tempat cuci tangan.
Jadi kalau lu cuci kaki di wastafel lo, ada yang salah. Apapun alasannya, kalau lo bilang gini, gue pernah di gym tuh gue bilang ke front office, boleh tolong ditegur dong, banyak Iya, yang cuci kaki di wastafel. Oh itu biasanya iya, kalau mau sholat Jumat Mas Dev. Oh iya saya paham, bukan iya, sholatnya loh. iya, Tempat untuk wudhu kan ada. iya, Sampai iya. akhirnya ada member yang kepeleset, palanya jedot nih. Nah, Karena cuci kaki mau wudhu di wastafel, terus abis itu kubangan air kemana-mana, member masuk buru-buru, kepleset di kubangan air itu, kejedot. Ketika itu terjadi, gue cuma bilang ini, itu sebabnya kenapa saya bilang wastafel bukan buat cuci kaki. Lagian susah loh, Nek, cuci kaki di wastafel tuh. betul, betul, Susah banget. Lu harus naikin kaki lu. betul, betul, betul. Ya, itu aja tutupan kita udah jam 8 gue masih jalan ke BSD Oh iya. say gue hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Semoga apa yang terjadi pada teman saya tidak terjadi pada teman-teman. Aku yakin tidak akan pernah terjadi karena teman-teman adalah warga Indonesia yang jauh lebih bijaksana menyikapi dunia digital. Have a very beautiful Monday, everybody. Blessing, selamat hari Senin. Bye. Suwun.